Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati Dwi Lestari dari kelas Ekonomi Syariah B, NIM 4011842. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer Lembaga Keuangan Syariah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi finansial pada Microsoft Excel, yaitu fungsi FV, PV, PMT, IPMT, PPMT, dan Enter. Nanti akan saya jelaskan satu persatu dan juga prakteknya. Yang pertama adalah FV. Pengertian FV atau Future Value adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Formula atau rumusnya yang akan kita tuliskan pada Excel adalah sama dengan FV kurung buka red, enter, negatif PMT, PV dan type-nya kita opsional. Keterangannya, red yaitu suku bunga per periode, enter adalah jumlah periode, PMT adalah nilai angsuran tetap atau anuitas. Untuk PV dan type ini bersifat opsional, artinya bisa kita abaikan jika tidak diperlukan dan tidak didefinisikan. Untuk prakteknya, ada soal Fatma membuka deposit di bank dengan membayar angsuran sebesar 4.200.000 setiap tahun dan dikenai bunga 5% per tahun. Berapa total uang Fatma setelah 4 tahun? Dari soal kita ketahui rate-nya adalah 5%, enter atau jumlah periodenya adalah 4, PMT-nya 4.200.000. Kita masukkan rumus sesuai pada materi, sama dengan FP kurung buka nilai rate, nilai enter, jangan lupa PMT-nya kita nilai negatif, kita pakai pada nilai PMT, kurung tutup, enter. Jadi total uang Fatma setelah 4 tahun adalah 18.102.525 rupiah. Langsung ke materi yang kedua, yaitu PV atau present value, adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Formula atau rumusnya sama dengan PV kurung buka red, enter, PMT, min FV dan type-nya ini bisa opsional. Untuk prakteknya, soalnya Fatma membuka deposit di bank, membayar angsuran sebesar 4.200.000 setiap tahun, dikenai bunga sebesar 5% per tahun, dan setelah 4 tahun ia berharap uangnya menjadi 20 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Diketahui rate-nya 5%, enter-nya 4 tahun, PMT-nya 4.200.000, FV-nya 20 juta. Maka PV kita masukkan rumus sama dengan PV kurung buka rate, nilai enter, nilai PMT, jangan lupa FV kita nilai negatif, kurung tutup, enter. Jadi saldo awal yang harus ada di rekeningnya Fatma yaitu sebesar 1.561.057,39 rupiah. Untuk fungsi yang selanjutnya, PMT atau Periodic Payment for an Annuity adalah fungsi yang digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau tetap setiap periode. Rumusnya sama dengan PMT kurung buka red, enter, negatif PV, FV dan type-nya opsional. Langsung ke prakteknya. Soalnya, Fatma membeli sebuah laptop Lenovo seharga 4.550.000 secara kredit dengan bunga 8% per tahun, dicicil selama 3 tahun. Jika Fatma membayar angsuran secara tetap, berapa besar angsurannya? Diketahui rate-nya 8%, enter-nya 3 tahun, dan PV-nya 4.550.000. Maka PMT atau besar angsurannya kita masukkan sesuai rumus sama dengan PMT kurung buka rate, nilai enter, jangan lupa PV-nya kita nilai negatif, kurung tutup, enter. Nah,
Berdasarkan nilai PMT sekian, berarti besar angsuran yang harus dibayarkan Fatma setiap tahunnya adalah Rp1.765.552,49. Untuk fungsi selanjutnya IPMT dan PPMT. Formula PMT atau yang kita bahas sebelumnya tadi adalah untuk mencari nilai angsuran tetap. Dalam pengembangannya, angsuran tetap dibagi menjadi dua. Yang pertama, bunga angsuran atau interest payment, disingkat IPMT. Rumusnya adalah sama dengan IPMT kurung buka rate, per, n per, negatif PV, FV dan type-nya opsional dan kurung tutup. Yang kedua adalah angsuran pokok atau principal payment, disingkat PPMT. Rumusnya sama dengan PPMT kurung buka rate, per, n per, negatif PV, FV dan type-nya opsional. Rumusnya sama, cuma keterangannya berbeda. Bedanya antara IPMT dan PPMT, IPMT adalah untuk menghitung besarnya bunga pada periode N, sedangkan PPMT untuk menghitung besarnya angsuran pada periode N tersebut. Langsung kepada prakteknya. Soalnya, Fatma membeli sebuah laptop Lenovo seharga Rp4.550.000 secara kredit. Bunganya 8%, dicicil selama 3 tahun. Jika Fatma membayar angsuran secara tetap, berapa besar angsuran dan bunga pada tahun pertama? Jadi kita ketahui rate-nya 8%. Yang kita hitung adalah periode ke-1, jumlah periodenya 3, PV-nya Rp4.550.000. Untuk IPMT kita masukkan sama dengan IPMT kurung buka rate, nilai per, nilai n per, negatif PV kurung tutup. Berarti besarnya bunga yang harus dibayar pada tahun pertama adalah Rp364.000, sedangkan besar angsurannya sama dengan PPMT kurung buka rate, per, n per, negatif PV kurung tutup, enter. Besar angsurannya adalah Rp401.552,49. Masuk kepada fungsi terakhir, yaitu N per atau jumlah periode. Adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Rumusnya sama dengan N per kurung buka rate, negatif PMT, PV, FV, dan type-nya opsional. Untuk prakteknya, Fatma membeli sebuah laptop Lenovo seharga Rp4.550.000 secara kredit dengan bunga 8% per tahun. Jika Fatma membayar angsuran secara tetap sebesar Rp1.765.552,49, berapa tahun cicilan laptop tersebut lunas? Rate-nya 8%, PMT-nya sekian, dan PV-nya Rp4.550.000. Langsung pada rumus, sama dengan N per kurung buka rate, negatif PMT, PV kurung tutup, enter. Nah, berarti cicilan laptop Fatma akan lunas setelah 3 tahun. Sekian video dari saya pada kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.